Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu dalam renungan harian klasis Semarang Timur. Dan pada saat ini kita ambil suatu tema atau judul Yesus dan Tradisi. Dan pada saat ini kita akan mengambil dari Markus pasal 8 ayat 5, 6, dan 8. Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikannya. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Dan mereka makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat Markus 8 ayat 5, 6, dan 8, yang menceritakan tentang Tuhan Yesus yang memberi makan kepada 4.000 orang. Sepertinya cerita ini hampir mirip dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada Markus 6 ayat 34 sampai 44, di mana Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ikan. Yang unik dalam Markus 8 ayat 5, 6, dan 8, Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang dengan menggunakan 7 roti dan beberapa ikan. Dan semuanya makan sampai kenyang. Banyak orang hanya melihat tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, suatu mukjizat yang luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang dan sisanya 12 bakul. Sedangkan 7 roti dan beberapa ikan bisa mengenyangkan 4.000 orang dan sisanya 7 bakul. Bukankah ini mukjizat yang luar biasa? Tetapi kita hanya berhenti sampai di sini. Tetapi pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat bahwa ada pesan yang terselip dari mukjizat Tuhan Yesus pada Markus 8 ayat 5, 6, dan 8? Kalau Bapak Ibu bertanya dari mana asalnya 7 roti dan beberapa ikan, padahal mereka sudah 3 hari Tuhan Yesus mengajar 4.000 orang itu. Kenapa muncul angka 7? 7 roti. Bukannya 1 roti atau 5 roti atau tidak ada roti. Kenapa muncul 7 roti? Bisa jadi kita berkata itu sisa bekal para murid. Atau mungkin kita bisa berkata, ya pas kebetulan jumlahnya ada 7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari firman Tuhan bahwa tidak ada yang kebetulan. Sebab apabila sesuatu terjadi di luar nalar dan kehendak kita, sebenarnya itu menunjukkan bahwa Allah bekerja di dalam kita. Rom 8 ayat 28, Tuhan katakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Kata turut bekerja dalam bahasa Yunani yaitu sinergos. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Bisa jadi muncul pertanyaan, kalau Allah menggunakan segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya, kok di sini rotinya ada 7? Kenapa tidak 5? Seperti pada Markus 6. Angka 7 Bapak Ibu Saudara muncul di Alkitab itu sangat banyak. Seperti saya sebutkan sebagian,
Ada 7 kaki dian emas, Wahyu 1 ayat 12. 7 pelayan gereja mula-mula, Kisah Para Rasul 6 ayat 3. 7 kali dalam satu hari pemazmur berdoa, Mazmur 119 ayat 164. 7 kali tembok Yeriko dikelilingi oleh bangsa Israel dan akhirnya tembok Yeriko itu roboh, Yosua 6 ayat 4. 7 kali Naaman harus masuk ke dalam sungai Yordan, 2 Raja-Raja 5 ayat 10, dan masih banyak lagi. Angka 7 dalam tradisi Jawa sama dengan tradisi yang diyakini oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, yaitu sebagai lambang kesempurnaan. Dan pada zaman Yesus, kesempurnaan ini kemudian dijelaskan lebih detail, yaitu berkaitan dengan penyelesaian, penggenapan, dan penyempurnaan, pemeliharaan, dan penyelamatan Allah. Jadi dapat dilihat dari sisi budaya atau tradisi, Tuhan Yesus tidak hanya mengajar tentang pemeliharaan Allah yang menyelamatkan manusia, tetapi juga memakai budaya yang ada atau tradisi yang ada untuk menyatakan bahwa pemeliharaan dan penyelamatan yang Tuhan Allah lakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah pemeliharaan dan penyelamatan Allah yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Amin.